nakli atau naklu? Kenapa itu masuk? Karena ada kana. Itu adalah Kana waktu. jadi nakla ini mahalluhu min al-i'rab apa? Khobar. Ya. Wa in kanat tariqatu syai'ihi naql al-madhahibi wal ikhtilaf wa lam yakun lahu ra'yun wahidun qala al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna darahu aktsaru min an-naf'i bihi. Baik. Cukup dulu ya. Ya lumayan, masih perlu diasah kemampuannya. Ya. Kalau sering baca kitab gundul, biar nanti kitabnya berambut gitu. Ya, berambut itu nanti haukatnya itu ada di dalam kotak. Jadi kelihatan barisnya itu secara otomatis itu langsung kelihatan barisnya. Jadi perlu kepada mumarasah. Ya, mumarasah itu artinya perlu banyak praktik, mengulangi. Ya. Harus ada, artinya kaidah-kaidah yang sudah kita hafalkan itu harus mampu diterapkan. Artinya kaidah-kaidah itu ada di dalam akal. Bagaimana supaya akal ini bisa mentransfer kaidah itu ke dalam lisan, sehingga lisan itu terkomunikasi dengan akal. Dengan apa ya? Dengan banyak mumarasah, dengan banyak praktik, dengan banyak mengulangi. Baik, betul. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa-apa ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak ini secara teori insya Allah tamis 5 selesai semua. Yang perempuan ya insya Allah. Ada 1, 2 orang 3 yang belum selesai. Dan memang kita secara tidak langsung itu ketiban rezeki. Ya, ketiban rezekinya apa? Karena Kiai Abaza, Kiai Tamyiz itu sempat ngomong di belakang saya, di belakang panggung atau di teras rumahnya itu, ayah, tidak semua hafiz dan hafizoh itu bisa baca kitab. Ya, sebenarnya kita dengan Ustadz Abdul Somad, dengan Gus Baha, itu kalau kita bisa baca kitab, itu insya Allah kita juga akan tahu seperti yang mereka tahu. Karena mereka tahu, karena mereka sering baca kitab. Jadi memang struktur jenjang tamyiz itu setelah tamyiz 5 itu ada yang namanya apa tadi? Ula, terus usto, kuliah. Dan alhamdulillah anak-anak di sini rata-rata baru paham sampai tamyiz 5 ya. Mau masuk ke ula. Dan alhamdulillah bismillah mohon doa juga. Jadi ya tadinya yang di depan itu ya kita secara sir sudah menawarkan ente mau belajar ilmu umum atau mau perdalam kitab. Ya alhamdulillah pengen kuliah. Padahal saya dititipin diomongin sama kiai, kalau anak-anak itu sampai tingkat kuliah, sampai insya Allah belajar 27 kitab selesai 2 tahun, insya Allah bismillah bisa baca kitab apapun yang mau dibaca. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang mohon doa sekaligus menginformasikan, alhamdulillah kita juga sudah kirim lagi kader ke Tamyiz Indramayu 4 orang, yang 2 orang perempuan, salah satunya anak saya. Alhamdulillah Tamyiz 5 sudah selesai, sekarang masuk tingkat bola ya. Yang 2 laki-laki kelas 1 SMP dan kelas 6 SD. Insya Allah target saya insya Allah bismillah ngalap barokah anak ini kelas
kelas 2 SMP, bahkan lulus MTS sudah selesai 27 kitab. Dan insya Allah apabila nanti selesai, mungkin mohon izin dan berkenan Siri untuk mengetes. Insya Allah bismillah, kalau lulus anak ini cita-citanya tinggi, mau belajar ke Mesir. Kalau nanti dites lulus, insya Allah saya berangkatkan bismillah. Jadi kelas 3 SMP berangkat ke Mesir atau ke Syam, insya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keinginan itu harus dibaluti dengan semangat. Kemudian keinginan, semangat, kemudian harus diikuti dengan kesungguhan, ketekunan. Setelah ada kesungguhan, setelah itu ketekunan. Insya Allah sukses. Baik. Wassalisu. Nah, tadi ini mubtada. Wawunya ini apa? Ataf. Maksudnya kepada mana? Pada yang awal tadi al-awwalu, ay al-adabul awwalu. Al-adabul awwalu an yabda'a. Berarti wal adabul tsalitsu. Adab yang ketiga adalah an yahdara. An yahdara ini adalah khabar dari wassalitsu. Ya. Ay hadaruhu. Ya. Ini an al-awwal. أن يحضر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء وبين الناس مطلقا. Adab yang ketiga di dalam menuntut ilmu adalah an yahdar. Hendaklah ia berhati-hati. Fi ibtida'i amrihi, ia jangan ceroboh, hati-hati. Fi ibtida'i amrihi, pada permulaan perkaranya, artinya di dalam menuntut ilmu. Artinya di awal-awal menuntut ilmu hendaklah berhati-hati dari apa? Minal istighfari fil ikhtilafi bainal ulama. Jangan langsung nimbrung di dalam sibuk di dalam perbedaan para ulama. Membahas tentang perbedaan para ulama, ingin tahu semua. Wa bainan nas, dan perbedaan para ulama, bahkan perbedaan di antara orang-orang. Mutlaqan, secara mutlak, artinya jangan langsung masuk mempelajari tentang misalnya perbandingan mazhab. Dalam mazhab ini hukumnya seperti ini, dalam mazhab ini hukumnya seperti ini, dalam mazhab ini hukumnya seperti ini. Jangan dulu. Mutlaqan, secara mutlak, baik itu fil aqliyah, baik itu di dalam ilmu-ilmu akli. Ilmu logika seperti apa? Seperti ilmu mantiq, al-aqliyat was-sam'iyat. Di dalam ilmu akal dan ilmu sam'iyat. Sam'iyat ini artinya hal-hal yang berkaitan dengan ghaibiyat. Ghaibiyat, yaitu yang hanya dapat kita ketahui melalui wahyu. Dengan mendengar wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sam'iyat itu adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan apa? Dengan akal, tetapi hanya dapat diketahui dengan wahyu. Seperti apa? Seperti adanya surga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya. Itu tidak dapat kita cari keberadaannya dengan ilmu akal, tidak bisa. Kalau Allah tidak memberitahu kita tentang adanya itu, maka kita tidak akan tahu. Sains tidak akan mampu membuktikan adanya surga dan neraka, tidak mampu. Nah, maka hal-hal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat, baik itu di dalam ilmu logika, ilmu mantiq, ilmu kalam, dan lain sebagainya, maka hindari dulu di awal-awal permulaan menuntut ilmu. Kenapa? Fa innahu yuhayyiru dhihna. Karena apa? Karena istighfar, sibuk dengan perbedaan-perbedaan pendapat ulama itu akan membingungkan. Wa yudhishul aql, sebenarnya sama. Yuhayyiru dhihn, membingungkan pikiran. Wa yudhish ini
maknanya serupa, ya. Yuhayyir juga, yuhayyirul aql, artinya membingungkan akal. Ya, karena akal ini masih belum punya pegangan.